sama-sama teman-teman kita, adik-adik Polbantan Manokwari ya, bersama teman-teman petani. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama sharing ya, kita akan berbagi pengalaman bagaimana pembuatan biosaka ya. Biosaka ini lagi viral-viralnya ya, lagi viral ini sekarang ya, karena biosaka ini gratis ya, tanpa fermentasi. Jadi biosaka ini diperkenalkan oleh Pak Ansar ya. Ini Pak Ansar, beliau adalah salah satu penggiat pertanian organik. Karena biosaka itu bio berarti tanamannya, saka selamatkan alam kembali alam ya. Jadi dia memanfaatkan gulma-gulma rerumputan yang ada di sekitar pertanaman kita. Jadi di sini kita langsung action ini. Mencari gulma yang cocok, yang sesuai peruntukan untuk biosaka itu sendiri. Oke. Ini ada gulma yang saya pegang ini. Jadi gulma itu betul-betul sempurna. Istilahnya Pak Ansar itu yang memperkenalkan ini biosaka. Gulma itu harus paripurna namanya, sempurna. Jadi betul-betul tidak ada serangan hama dan penyakit. Jadi betul-betul sehat ya. Itu parameter-parameter yang kita harus jalankan dan kita harus penuhi. Ini ada 2 gulma ya. Ini di kanan saya ini ada yang berluban ya. Ini kayak ini ada berluban ya. Ini enggak sempurna ini. Ini ada berluban ini. Ini kalau berluban begini berarti ada serangan hama ya. Ini enggak bisa ini. Jadi betul-betul daunnya sempurna, tidak ada yang lubang, tidak ada berwarna kuning apa, serangan hama, serangan penyakit, itu tidak bisa. Ini yang di kanan ini tidak bisa ini. Ini salah satu yang kita harus ketahui bersama. Kemudian yang kedua, minimal jenis gulma itu minimal 5. Ya, jadi paling baik bila mana lebih 10 lah jenis gulma. Di sini kan banyak gulma lah ya. Oke, ini tidak bisa nih. Ini kita ini kan, ini di tangan kiri saya sudah pilih ya. Ini sempurna nih, tidak ada berluban ya. Ini sempurna nih. Ini yang kita akan manfaatkan ya. Tidak ada noda-noda ya. Jadi betul-betul sempurna nih. Tidak ada yang berluban ya. Ini sempurna nih. Kemudian simetris, namanya simetris, kiri kanan itu sama daunnya ya. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang lebar ya. Betul-betul simetris. Jadi betul-betul paripurna ini. Ini kuncinya ini. Ini satu jenis ya. Jadi ini lain lagi jenisnya. Jadi sudah 2 ini. Ini. Jadi kita usahakan paling tidak kalau 5 liter air 1 genggam gulma. Minimal 5 jenis gulma. Oke? Saya kira begitu teorinya. Kita sama-sama memilih dan memilah gulma yang cocok ya. Ini bagus ini banyak sekali ini jenis-jenis gulma ini bisa nih sempurna. Saya lihat ini sehat ini jadi sambil ini juga kita pilih-pilih yang sehat ini. Ini berluban begini nggak bisa nih, kita pilih yang betul-betul tidak berluban ya. Ini bisa nih, ini betul-betul sempurna, tidak bisa terlalu tua juga ya. Jadi betul-betul kita memilih dan memilah jenis gulma yang sempurna, yang paripurna ya. Ini perlu ada ketelitian juga. Ini bisa nih. Ini sudah banyak jenis gulma nih. Berbagai macam jenis gulma, asalkan jangan yang berduri atau yang bergatal lah. Nanti kita ini 1 genggam aja lah, yang penting ini kita. Jadi ini biosaka elisitor namanya, itu sebagai apa ya, kayak manusia itu memberikan nafsu makan begitu, selera makan gitu. Banyak di sini. Mantap
daun kelornya bisa nih. Sepanjang dia tidak ada serangan hama, bisa nih. Ini sempurna nih. Ini sudah ada lebih 10 jenis ini, 10 jenis gulma nih. Ini sudah siap kali. Ini enggak bisa ini. Aku kuning-kuning yang ini, sudah kuning ini enggak bisa ini. Kita dapat ya gulma di lapangan di sekitar pertanaman kita. Ini sudah lebih 10 jenis gulma ya. Ini sudah kita pilih-pilih nih yang betul-betul yang terbaik ini di antara yang baik ya. Jadi betul-betul yang terbaik. Jadi gulma yang paripurna dan betul-betul sehat, terhindar dari hama dan penyakit ya. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan di lapangan ya. Kemudian ini air ya, air bersih ya. Ini kurang lebih 5 liter ya air ya. Gulma kurang lebih 1 genggam besar ya. Tekniknya adalah ini gulma harus dibawa, kemudian kita remas-remas ya. Cara remasnya juga nggak bisa juga terlalu keras ya. Jadi betul-betul nutrisi dan senyawa-senyawanya ini menyatu dengan tangan kita. Jadi ini tidak bisa di blender ya, karena ini berhubungan dengan tangan kita dan hati nurani kita. Nah, gitu. Jadi ini caranya ngeremas ini dengan pakai hati nurani juga ini. Ya, itu. Jadi penuh dengan perasaan itu. Itu berhubungan dengan cara ngeremasnya itu. Oke, nggak lama-lama kita langsung action ini. Jadi caranya ini di bawah air kita ngeremas ini. Jadi ini air ini gini. Jadi ini gulma harus tenggelam di dalam air ya. Baru kemudian kita ngeremas gini. Dengan jangan terlalu keras ya. Gini aja, keluar sari-sarinya, keluar senyawanya ya. Jadi sebentar ini kita aduk berlawanan arah jarum jam ya. Itu. Jadi cara ngeremasnya pelan-pelan aja. Nah, gitu. Nah, ini tapi cara ngeremasnya harus di bawah ya. Di bawah air ya. Jadi gulma ini harus di bawah ya. Nah, gitu. Ini jadi cara ngeremasnya ini kalau kita sudah berpengalaman itu kurang lebih 10 menit ya, 15 menit sudah betul-betul keluar sarinya dia. Nah, ini. Jadi cara ngeremasnya ini tangan ini gulma harus di bawah di air ya. Nah, sebentar kita rapikan lagi sesuai dengan berlawanan arah jarum jamnya. Itu. Ini penemunya ini Pak Ansar ini sudah sudah membuktikan ya bagaimana kedahsyatan daripada biosaka ini sendiri. Karena pertama dosisnya ini sangat rendah, di tanaman padi itu kurang lebih 40 sampai 50 cc per tangki. Jadi dalam 1 hektar itu cukup 4 tangki aja. Jadi sangat hemat sekali. Jadi kayak ini 5 liter ini sudah hektaran ini. Jadi teman petani sangat hemat. Jadi ini mampu mengurangi pemakaian pupuk kimia dan mengurangi pestisida kimia sintetik, karena ini berfungsi untuk pupuk juga, dan juga sebetulnya bukan pestisida, tetapi ada beberapa jenis hama karena mungkin sistem imun tanaman padi ya terbentuk, akhirnya hama dan penyakit itu makin berkurang ya. Begitu juga masalah pupuk yang digunakan itu makin berkurang, karena ini namanya elisitor namanya. Apa itu elisitor? Adalah kayak manusia itu memberikan sugesti ya. Kalau orang itu kayak nafsu makan begitu ya. Ada semacam nafsu makan, selera makan ya. Jadi terbentuk sistem imunnya tanaman itu. Kemudian ini kalau berhasil ini itu bisa disimpan lama itu. Bisa disimpan lama. Nah, ini jadi tidak bisa di blender loh. Nah, ini jadi betul-betul dengan tangan ya. Nah, itu. Kemudian sebentar nanti teman-teman petani dan teman-teman adik-adik Polbantang, sebentar nanti di lapangan buat begini tidak bisa diganti-gantikan ini. Ah, tidak bisa. Tidak bisa diganti-gantikan. Tidak bisa. Harus. Tidak bisa diganti-gantikan.
karena beda auranya ya, beda caranya ngeremas ya, beda caranya ini ya. Jadi betul-betul kita harus selesaikan ya. Nah gitu. Itu anunya tuh. Nah, beda ini. orang yang remas, beda juga hasilnya. Iya, karena kita ini pakai perasaan loh. Nah, itu, nah, ya. Jadi ini pupuk gratis ini, dan tanpa fermentasi ya. Jadi hasilnya sebentar ini kita bisa langsung aplikasikan ini. Sebentar kita langsung praktek ini. Kita aplikasikan ke komoditi padi, karena kebetulan padi di sini kurang lebih 40 hari setelah tanam ya. Sudah 40 lebih. Nah, ini sudah mulai berubah warna. Jadi kita ini sampai homogen namanya. Itu homogen itu betul-betul menyatu air dengan senyawa yang dikandung dari gulma ini gitu. Nah itu, ini sudah berubah warna nih. Ini sudah keluar sarinya nih. Jadi caranya nih ngeremas ini harus terus di bawah air ya. Nah gitu. Jadi ini gratis. Yang penting ilmunya kita sudah tahu bahwasanya gulma itu betul-betul yang harus sehat ya, harus terhindar dari hama dan penyakit, pertumbuhan normal ya. Nah, tidak ada cacat-cacatnya ya, itulah paripurna namanya. Nah, jadi tanda-tanda keberhasilan sebentar nanti, pertama kalau sudah dimasukkan ke wadah itu tidak ada endapan ya, tidak ada endapan, kemudian tidak timbul gas ya. Jadi hati harus bersih. nah, betul-betul. Ini biasa sasang yang muda. Jadi biasa gulma sama, tapi hasil sebentar nanti beda ya, karena banyak parameter yang kita harus penuhi ya. Itu iya, karena dia semakin 30 menit berapa kan dah? Ya, tergantung dari jam terbang lah. Gitu loh. Tergantung dari kekuatan bermain. Iya. Lebih lama lebih bagus. Nah, ini kalau kita kasih begini ya, kita kumpulkan arah berlawanan jarum jam ya. Dikasih begini air ya, sambil kita kumpulkan cercahan-cercahan yang kita sudah ini remas ya. Ini sudah ini sudah keluar sari-sarinya nih, senyawanya nih. Biar begitu. Jadi ini nggak bisa di blender ya, nggak bisa pakai alat ya. Jadi betul-betul menyatu dengan tangan kita ya, dengan tak kalah penting dengan hati kita ya. Itu. Ini berbicara hati juga ini ya. Dimatiin aja pernah jadi usaha, Harus suci. Nah, ini bagus ini penemunya ini Pak Ansar ini, kita harus berterima kasih sama beliau nih. Ternyata ada bahan ya yang tersedia di sekitar kita, di mana saja tersedia. Sisa bagaimana kita mengoptimalkan ya potensi-potensi alam ini, mampu meningkatkan produksi dan produktivitas ya. Ini luar biasa nih. Ini sudah kental nih. Nah, ini ya sudah 80% ini, sedikit lagi lah. Sedikit lagi ya. Ini biasanya kayak berminyak ini. Kayak berminyak dia karena keluar sari-sarinya. Nah. Jadi kita harus buktikan di lapangan ya. Saya biasa katakan bukan kaleng-kaleng ini. Nah, ya. Nah, kita buktikan aja. Kalau petani itu kan bukti ada di matanya dia ya. Kita buktikan dulu ya. Mari kita sama-sama praktek ya, sambil kita menguji coba kedahsyatan dan kehebatan daripada Biosaka ini ya. Oke. Oke. Ini saya kira sudah sisa mau dirapikan ya ini. Jadi ini sisa-sisanya nih kita singkirkan ya. Jadi ini kita akan saring ya. Nah, kita akan saring. Ya ini kita langsung yang sudah kita peras-peras ya. Kita akan saring ya untuk apa namanya supaya tidak menghambat di nosel ya. Jadi betul-betul kita saring ini.
Tanam bersih tuh. Satu kali nulis hari yang nak untuk nyari. Iya. Sampai dulu. Kemudian pengalaman kemarin kita setelah ini kita kasih masuk di wadah di botol ya. Ini betul-betul kita saring karena endapan itu yang menghasilkan biasa gas ya. Jadi betul-betul saringannya ini kita pakai kain. Jadi betul-betul tidak ada endapan ya. Itu yang berpengaruh juga sebentar nanti bila mana ada endapan ya. Nah, kemudian masuk di ini. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasilnya. Hijau ya. Hijau pekat ya. Oleh video kau. Iya. Ini kayak berminyak ya. Ini kayak berminyak ini kayak berminyak ini. Ini kan senyawanya nih dengan unsur-unsur dari gulma itu tadi ini kita betul-betul ekstraknya lah. Ini kalau kita perhatikan ini kayak berminyak dia ya. Bisa disorot ya. Ini sudah diisi air ya, ini sudah diisi air bersih ya. Ini catatan, tidak bisa air keruh ya. Itu berpengaruh dengan efektivitas biosaka yang kita akan aplikasikan ya. Jadi betul-betul jangan air keruh ya. Jangan air yang kuning. Teman-teman petani sebagian yang penting air ya. Jangan, itu catatan. Cukup sekian ini aja. Satu gelas kecil ini aja 50 cc ya. Per tangki. Nah, ini kita berikan ini. Nah, cukup itu saja. Nah, kemudian siap diaplikasikan dan cara nyemprot harus ngabut. Jadi nozzle ini kita harus perhatikan ini. Aduk dulu. Digoyang saja. Goyang aja tuh. Goyang aja nih. Sudah tercampur ini karena dia kan sudah air ya. Oke, iya. Oke, sip. Langsung action dulu lah. Nah, ini teman ini. Chris. Langsung aplikasi nih. Kemarin ini kita praktek juga di Bontonompo. Ini Chris berpengalaman ini masalah ngabut-ngabutnya nih. Nah, jadi cara nyemprot itu 1 meter di atas tanaman padi ya. Betul ngabut ya. Oh, nah, goyang ya. Ya, betul ngabut dia. Ngabut aja. Nah. Tuh. Lulun aja. Nah, ini betul-betul ngabut nih. Ini paling bagus sesuai dengan arah angin yang kita harus perhatikan ya. Nah, jadi ini dosis sangat rendah sekali karena ini sistem ngabut yang kita gunakan ini. Jadi ini harus di atas, bukan langsung di tanaman padi kita adakan nyemprot teknisnya kayak gini. Jadi dia betul-betul ngabut aja tuh, ngabut. Jadi nozzle yang kita harus perhatikan betul-betul nozzle yang bagus ngabut itu. Nah itu, nah ini. Jadi 1 tangki ini cukup 1 hektar cukup 4 tangki aja karena ini sistemnya gitu ngabut ya. Nah itu yang kita harus perhatikan itu. Nah itu nyebrang lagi. Nah itu jadi ini bukan pestisida tetapi dia mampu mengendalikan hama ya. Nah ini juga bukan pupuk tetapi dia mampu menyuburkan tanaman ya. Ngabut. Jadi ini betul-betul gratis ya, gratis karena gulma ini banyak di sekelilingnya kita, di sekeliling pertanaman kita. Dan saya kira demikian ya pembuatan biosaka pada kesempatan hari ini dan langsung kita aplikasikan di lapangan ya. Mudah-mudahan berkah dan bagaimana teman-teman petani senantiasa berinovasi dan berkreasi dalam peningkatan produksi dan produktivitas usaha taninya. Salam petani sukses.